Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran akidah akhlak tentang materi iman kepada qada dan qadar. Sebelum itu, pastinya kita akan membahas juga tentang ikhtiar, tawakal, bersyukur, qanaah, ikhlas, dan sabar. Pertama, kita masuk pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan takdir atau garis hidup yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada secara bahasa memiliki arti yaitu keputusan ataupun ketetapan. Secara istilah, qada memiliki makna yaitu suatu ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan qadar dalam arti bahasa yaitu sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara istilahnya, qadar berarti suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia. Dalil tentang qada dan qadar terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Qada dan qadar itu atau takdir terbagi kepada dua jenis. Pertama, takdir mu'allaqah dan yang kedua takdir mubram. Takdir mu'allaqah itu artinya adalah takdir yang masih dapat diusahakan ataupun diubah kejadiannya oleh manusia. Contohnya, seseorang yang bodoh dapat menjadi pintar apabila ia berusaha belajar dengan giat. Takdir yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat dielakkan kejadiannya. Contohnya seperti kematian, jodoh, rezeki, dan terjadinya hari kiamat. Yang kedua, kita masuk tentang pembahasan ikhtiar dan contohnya. Ikhtiar itu artinya adalah usaha sungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Contohnya, seseorang siswa giat belajar karena ingin mendapatkan prestasi yang baik. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang tawakal dan contohnya. Tawakal berasal dari kata wakalah yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh dari tawakal, adapun secara istilah yaitu menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari tawakal yaitu kita sedang mendaftarkan di sebuah kampus impian kita dan berusaha keras dan berdoa kepada Allah. Dalam menunggu hasilnya kita serahkan apapun hasilnya itu kepada Allah. Jadi apapun yang terbaik menurut Allah, kita harus menyerahkan apapun hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan keempat yaitu tentang bersyukur atau syukur. Kata syukur ini berasal dari bahasa Arab yang berarti berterima kasih. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk, dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh syukur itu dalam kehidupan kita sehari-hari adalah contohnya ketika kita diterima di kampus impian atau mendapatkan pekerjaan yang baik, maka kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih dengan hati maupun dengan lisan, yaitu mengakui dan menyadari bahwa nikmat yang diperoleh tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepadanya dengan kalimat hamdalah. Di mana setiap apa yang kita peroleh itu kita harus bersyukur kepada Allah. Contohnya kita bersyukur telah diberikan nikmat kesehatan, di mana kita bisa beraktivitas secara baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu mengenai qanaah. Dalam bahasa Arab, qanaah berasal dari kata qani'ah, qanaatan, yang berarti secara istilah itu memiliki arti yaitu merasa cukup dan rela menerima atas apa yang diberikan atau dikaruniai oleh Allah. Contohnya,
Ketika kita tidak masuk di jurusan yang kita impikan ini, tetapi malah masuk di jurusan lain yang memang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kita, maka kita harus bersyukur dan yakin bahwa apa yang kita dapatkan, di mana kita masuk tersebut, mungkin itu adalah yang terbaik menurut Allah. Jadi kita harus merasa cukup dan rela. Seperti contohnya lain, yaitu seperti contoh lainnya, ketika kita mendapatkan rezeki, kita harus rezeki menurut kita itu kurang cukup, tapi kita harus merasa cukup tentang rezeki yang diberikan Allah tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang sabar. Sabar dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu menahan, mencegah atau tabah. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Contoh sabar ini di dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah banyak. Contohnya yaitu, contoh sabar itu dalam kehidupan sehari-hari, sabar ketika sedang diuji dalam hal kehilangan, seperti kehilangan harta, keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu seperti tadi, harta. Kita harus sabar bahwa mungkin dengan kehilangan harta tersebut, Allah telah memberikan kita nikmat yang lebih baik dari itu. Dan mungkin dengan kehilangan harta tersebut, Allah mengangkat derajat kita di sisinya. Jadi, jika kita diuji tentang kehilangan maupun harta ataupun kehilangan keluarga, kita harus sabar, tabah dalam menghadapi ujian tersebut. Materi selanjutnya yaitu materi tentang ikhlas. Ikhlas artinya adalah tulus hati atau hati yang bersih. Ikhlas juga bisa diartikan memberi tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari orang lain. Jadi secara istilah, ikhlas adalah membersihkan hati dan berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, dalam beribadah itu kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Beribadah itu hati tidak boleh menuju selain kepada Allah. Contohnya, contoh dari sabar ini, kita bersedekah dengan hanya mengharapkan ridho Allah. Ikhlas ketika diuji dengan kesusahan dan yakin hal itu Allah lakukan untuk mengangkat derajat kita. Jadi antara ikhlas dan sabar ini adalah saling berkaitan. Kita dalam menghadapi sebuah ujian harus sabar dan ikhlas menerima apa yang ditetapkan Allah tersebut. Karena jika kita sudah ikhlas dan tabah menghadapi apa yang diberikan Allah itu, mungkin kita akan mengetahui bahwa di situ Allah sedang mengangkat derajat kita dan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Jadi dari kesimpulan semua materi yang saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa iman kepada qada dan qadar itu adalah mempercayai dan meyakini terhadap segala ketentuan hidup yang telah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berikhtiar, tawakal, bersyukur, sabar, dan ikhlas. Jadi antara tawakal, ikhtiar ataupun qanaah itu saling berhubungan dengan qada dan qadar. Kenapa? Karena tadi kita bahas itu apa itu qada. Apa itu takdir mu'allaqah, yaitu takdir yang dapat diubah. Takdir dapat diubah itu bisa diperoleh dengan cara berikhtiar, tawakal, dan qanaah. Sekian pembahasan kita kali ini. Saya akhiri. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.